Samsung Odyssey C27G75T atau yang kita biasa lihat di medsos Odyssey G7. Ya, monitor yang menggemparkan dari Samsung akhirnya hadir di sini untuk kita cobain. Opening. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. Beberapa bulan lalu kita lihat monitor ini launching di luar negeri dan nggak kerasa udah ada di meja gua. Kemunculannya awal-awal sih jujur buat gua shock di harganya, itu kisaran 11 jutaan ya yang ini. Dengan fitur yang gua rasa paling memukau dari monitor ini adalah kurvaturnya yang pertama di dunia udah 1000R. Barengan sih sama MSI MAG 342 CQR yang gua nggak tahu masuk Indonesia atau enggak. Dan juga kemampuan pertama kali yang nge-push 240Hz di 1440p. Yang gue bisa bilang leading sekali dibanding brand monitor manapun ya. Khusus 1440p-nya 240Hz. Kalau kita lihat dari dusnya sih simple, elegan warna hitam dan putih, cukup menampilkan lah harga sebuah monitor yang lebih dari 10 juta. Kita langsung masuk aja ke dalamnya. Gue ngerasa sih semakin mahal monitornya, aksesoris yang dikasih tuh banyak banget. Dan di sini yang paling menarik perhatian gue itu adapternya itu gede banget. Di sini outputnya kalau gue baca 22 volt dan 4,54 ampere. Yang kalau kita kali itu dapat 99,88 ya, hampir 100 watt lah. Dan gue rasa sih ini wajar sih secara brightness di monitor ini sampai 600 nit. Dan juga ini resolusinya tinggi banget dan juga refresh rate tinggi banget, jadi butuh power gede banget sih. Berikutnya kita dapat kabel power, kabel USB hub untuk colok PC dan satu kabel DisplayPort. Itu baru perkabelannya aja. Aksesoris yang nempel ke monitornya ada kaki monitor yang super berat, yang berat tuh nggak biasa ya pastinya untuk menopang monitor yang luar biasa mahal ini. Di sini juga bisa kita geser platnya untuk kita bisa pakai kabel manajemennya, dan ada bagian kecil yang bisa kita slide untuk jadi tempat taruh headset. Asik lah. Stand monitornya yang tipe V-nya tuh dalam banget, yang membuat monitor ini susah untuk kita dorong ke depan jatuhin. Tapi masih mampu loh, masih lumayan bisa jatuh di depan. Dan tipenya kalian bisa lihat ini agak sedikit terbang walaupun dia nggak terlalu tinggi banget. Nah, kalau untuk V sih ya begitulah ya guys. Kalau untuk V, untuk depan sama belakang tuh memang agak susah untuk jatuh. Tapi kalau lu paksa ke samping, nah ini lebih mudah jatuh karena cuma ada dua tumpuan aja. Kalian bisa lihat. Walaupun sebenarnya nggak semudah yang seri monitor harga 2 jutaan karena beratnya kan beda kan. Dan kekokohan kakinya juga beda. Ya kalian udah tau lah. Kaki dan standnya bahannya sandstone kasar gitu, kalau bahasa Indonesia mungkin batu pasir ya. Dan polesan warna silver yang gelap-gelap. Mungkin kalau kita ngomongin warnanya MacBook itu kayak space gray lah, space gray. Ya, berikutnya ada plastik ulir gitu di bagian belakang, warnanya putih, dan itu untuk bagian RGB-nya. Dan plus ada kaitan plastik kecil yang bisa kalian pasang di kakinya sebagai penopang kabel ya, biar rapi aja. Ada juga plastik penutup port, itu tipenya klep gitu ya supaya kabel lebih rapi lagi. Jadi nanti digabungin lagi satu sama dia. Dan yang terakhir ada plat besi untuk pasangin bracket di monitor ini 10x10 cm. Oh ya, gue lupa mention ada buku manual yang gua cuekin. Ya, gue rasa sih paling mahalnya di Samsung ini lebih ke arah panelnya, karena ini panelnya aja gue bisa bilang ini berat banget. Beratnya seriusan banget, ini 5,5 kg sendiri tanpa dipasang apapun. Wow. Walaupun adapternya di luar, gue ngerasa kayak pegang monitor yang adapternya di dalam, karena itu tebel banget loh. Dan gue rasa ketebalannya itu juga karena desainnya memang mau dibuat futuristik sekali, dan itu memang makan space banyak banget. Dan kalau gue tarik mengukur dari tengah layar sampai ke stand paling belakang itu plus minus 17 cm. Jadi kalau kalian punya meja 60 cm, kalau mata kita sejajar sama ujung meja yang di sono, viewing distance kita jadi cuma plus minus 43 cm. Jadi mungkin dengan 27 inch sedikit jadi pertimbangan memilih meja yang tepat menurut gua. 27 inch ya ini. Dan kalian bisa lihat sendiri dan rasakan tekstur karbon di belakangnya ini kalau dipegang ya memang bener-bener kualitas atas lah ya, gua nggak bisa pungkiri. Dan bisa kita rasain kalau materialnya itu tebal banget sampai pas kita pegang itu kita berasa padat di dalamnya.
Oh, saat gue pegang monitor ini, gue ada perasaan kayak ini kurvaturnya kok beneran 1000R nggak sih? Kok nggak terlalu melengkung gitu ya? Xiaomi gue 1800, gue pernah review MSI kalau nggak salah itu 1500R. Jadi semakin kecil angkanya semakin curve dia. Dan ini diklaim sesuai dengan melengkungnya kornea mata, jadi mata lu jauh lebih enak. Tapi karena dia punya desain begini kayak turbin ke depan begitu ya. Jadi gue kalau ngelihat nggak terlalu curve banget mata gua gitu dari atas bukan dari depan. Gue pikir kok apa bedanya sih sama curve biasa. Mungkin kalau ini dibikin lebih tipis kita baru ngerasa banget kan curve-nya. Kalau ditunjukin kita baru tahu. Dan kalau dibandingin juga kita lebih jelas. Cuma kalau dilihat apaan sih nih? Memang susah melengkung itu kah? Ya karena desainnya dibuat slimless aja jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Port sini udah ngadep ke bawah semua, yang cocok banget buat bracket. Ada satu port audio 3,5 mm jack biasa, satu port HDMI 2.0 yang udah support 240 Hz pastinya. Ya tapi siapa yang mau pakai monitor ini masih pakai HDMI? Nggak make sense, dan memang Samsung nggak sediain kabel HDMI-nya. Mungkin dia mikir juga sama kayak gua dan juga bisa hebat modal di monitor ini. Sekalian lah. Dua port DisplayPort 1.4, port USB upstream yang kalian colok ke PC supaya nyalain dua port USB 3.0 di monitor ini. Dan terakhir port DC in, dan bagian belakangnya kalian bisa lihat logo Odyssey di sana. Kayak huruf O dicoret. Ada lubang pembuangan panas yang di sana ditarik hampir full dari sisi kiri sampai kanan. Gue nggak tahu sih cukup nggak lubang ini untuk keluarin heat yang pastinya banyak banget di monitor ini, karena lubang panas keluarnya cuma ada di sini aja. Untuk RGB-nya sudah mantep loh, untuk monitor 11 juta ada RGB, dan ini RGB yang paling bagus menurut gue ya, yang pernah gue review. Ada mode-modenya, dan kalau kalian mau lihat pengetesannya untuk RGB-nya nanti ada di settingan OSD kita sama. Kalian mau lihat bisa di sana. Bagian depan monitornya seperti biasa lah di tahun 2020, tipenya udah bezel-less, udah pasti bezel-less. Dan gue perhatiin semua monitor curve itu sepertinya agak susah untuk buat bezel-less yang ini. Di dalam itu tipis banget karena di monitor ini tebelnya 0,9 cm. Bezel bawahnya ada logo Samsung dan Nvidia G-Sync. Gue sih bingung ya, banyak banget monitor taruh logo G-Sync ketika sebenarnya monitor itu FreeSync. Dan kalau dilihat dari harganya 11 juta gini, gue juga nggak ngerti kenapa Samsung nggak mau bayar chip G-Sync di monitor ini buat customernya pakai. Mungkin udah terlalu mahal di spek lainnya kali ya. Spek lengkapnya di website Samsung 26,9 inch, 27 istilahnya. Curve 1000R, 1440p dan 240 Hz. Untuk brightness di sini dia bilang minimum di 300 nit, tipikalnya di 350 nit, dan peak brightness-nya dia bilang bisa sampai 600 nits. VESA display SDR 600. Yang gua nggak tahu ini sertifikasi HDR nggak, bener. Gua bingung, website-nya juga bahasnya terlalu marketing sih. Ya intinya dia support HDR lah. FreeSync Premium Pro dan G-Sync compatible dengan pakai DisplayPort. Color gamutnya diklaim sama Samsung kembali pakai kata-kata marketing menurut gua. sRGB 125% dengan DCI-P3 95%, tipikal, dan minimumnya di 88%. Jadi cuma 2 sertifikasi dikasih. Sisanya kita mesti lihat di website display specification. Tipe panelnya SVA, Samsung sebut ini super vertical alignment. Yang intinya sih bedanya sama VA biasa, dia punya viewing angle yang baik dan rapih, dan juga kualitas gambar yang lebih baik. Viewing angle lebih baiknya lebih ke arah ketika lo lihat dari atas, ketika lo lihat dari bawah, ketika lo lihat kanan dan kiri itu jauh lebih uniformity, jauh lebih nggak terdistorsi lah ya. Cuma seberapa banyak lebih baiknya ya gue nggak tahu sih, karena nggak ada data yang bisa gue ukur. Cuma bisa pakai mata telanjang doang. Panel bit depth-nya itu 10 bits campuran atau 8 bits plus FRC. Biasanya spek 10 bits kayak gini di monitor desain kelas atas tuh baru ada. Dengan kontras rasio di 2500 banding 1. Ergonomic stand-nya di sini kita dikasih semuanya. Ya untuk kualitasnya sih ya nggak mungkin jelek lah ya. Tapi kalau jelek gue mikir banget sih. 11 juta gue hilang kemana. Si tilt dan vertikalnya smooth banget. Head adjustment-nya oke lah. Dan untuk swivel-nya ada porosnya di sini. Ini juga mulus sih. Cuma ya untuk gamer yang paling lu sering pakai kan adjustment sama tilt aja, sisanya susul. Tapi untuk vertikalnya ada yang gue sebel dikit nih. Kalian bisa lihat ya, ini vertikalnya agak miring nih. Gue udah pancarin ke kalian. Harusnya kan ratanya di sini nih. Gue nggak ngerti, selalu ada patokan miring ini, gue nggak ngerti nih. Kenapa begitu? Sebel aja sih gue. Mesti pakai mata untuk ngukur. Untuk speknya tadi gue udah sebutin, kalian udah lihat kan ada tipikal, ada yang kayak gitu-gitulah. Itu intinya ya best case skenario terbaik kalau bahasa Indonesianya, yang mungkin hampir nggak pernah terjadi. Jadi kita lihat yang average-nya aja. Dan untuk sRGB 125% itu sih terlalu marketing bahasa aja sih kalau menurut yang gue baca dan gue pikirin. Karena yang paling akurat ya 100%, gak usah lebih-lebihin. Dan memang kalau ditulis 125% itu lebih ke arah DCI-P3-nya tinggi.
Untuk pasti kita tes data color pastinya. Color gamut kita dapat 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 93% P3 dan 83% NTSC. Ya kalian bisa lihat P3-nya memang luar biasa tinggi di sini. Beda 7% udah 100% sih, luar biasa. Untuk gamanya sedikit off yang mungkin kalian harus setting sedikit di OSD. Dimain-mainin sedikit. Brightness-nya di sini kita bisa dapetin 360,3 nits dan kontrasnya di 1800 banding 1. Dan untuk white point-nya mantap sih. Defaultnya 6800 Kelvin. Untuk color uniformity-nya di sini biasa aja, di brightness 100%, agak sedikit off sampai 5,9 delta E di bagian tengah. Mungkin karena kurvaturnya kali ya. Gue rata-rata lihat monitor curve selalu di tengahnya untuk uniformity color-nya memang beda sama yang pinggir-pinggir. Luminance uniformity-nya juga biasa aja sampai 15% titik yang paling gelap. Nah, untuk color akurasi di sini menarik banget. Ketika gue ngetes saat default ya, monitor ini kan gue defaultin dulu, gue reset. Jadi gue reset. Habis itu hasilnya gue tes. Di sini kalian bisa lihat hasilnya tuh hancur banget, mirip sama TV yang pernah kita tes dan gue sampai pusing masalahnya di mana. Karena di mata gue jujur aja nih, warnanya enak dan gue pikir pasti ada yang salah. Gue coba tes sampai 5 kali sampai gue agak tekan sedikit supaya nggak ada jarak. Aku pikir ada jarak. Ganti DisplayPort bawaan Samsung gitu ya. Colok data color di port USB yang berbeda. Tetep aja hasilnya sama. Sampai gue pikir masa sih SpiderX gue rusak. Karena satu hari sebelum gue review Samsung ini, gue review LG 27GN 750 yang warnanya ciamik juga dan hasilnya luar biasa. Begitu bisa sampai di bawah 1 delta E bahkan LG itu. Besokannya masa rusak gitu ya. Sial banget gue. Ya terus gue mikir ini Samsung salahnya di mana sih, kok kacau banget. Padahal di mata enak-enak aja gitu. Jadi gue ngerti, yo ini kayaknya warnanya ada yang salah. Sampai akhirnya gue coba mainin OSD-nya. Ya detailnya ada di video OSD nanti kalau kalian pengen tahu. Tapi intinya monitor ini secara default, secara pas di reset, itu on kan dia nyalain settingan auto yang mempengaruhi brightness dan kontras. Jadi pas di tes dia belaga-belaga sok-sokan ngubah-ngubah gitu. Jadi hasil data colornya dia hancur banget. Dan ketika gue matiin dia baru sehat warnanya. Dan kita bisa lihat hasil tesnya setelah gue matiin semua settingan-settingan auto itu. Kalian bisa lihat memang sesuai dengan marketingnya Samsung. Average-nya di bawah delta E2. Tepatnya di 1,82 dan max-nya di 4,67. Tapi karena ini QLED seperti gue ngomong di awal, hasil dari warna gelap ya agak ngacir dan rata-rata di delta E4. Kalau dibilang bagus sih, bagusan LG yang kemarin GN750 ya, kita tes kemarin hasilnya memang bisa di bawah 1, ya seperti tadi gue bilang, bisa di bawah 1 delta E. Nah di sini gue gak ngerti sih, dengan gue bayar 11 juta, Samsung kasih kita default settingan auto pada bagian yang tadi gue sebutin. Ya secara nggak langsung sebenarnya Samsung mau ngatur-ngatur panel itu ya, kira-kira yang terbaik buat kita. Dan malah ngancurin color akurasinya secara luar biasa. Dan kalau gue pikirin sejenak, kalau yang beli monitor ini agak awam, dia akan dapetin hal yang gak bagus sebenarnya. Buat gue sih, gue lebih tahu ya apa yang dibutuhin mata gue, dan gue lebih suka yang fix. Terutama untuk gaming kompetitif ya, lu pasti mau mata lu terbiasa dengan warna yang udah lu setting gitu di monitor. Akan kacau lah kalau sistem auto kayak gitu buat gue. Yang jadi masalah sih sebenarnya secara default udah on gitu dibuatnya. Ya kembali lagi, apakah itu untuk orang awam itu mungkin dimanjain kali matanya ketika semuanya auto gitu. Buat gue sih no, sorry. Oke, saatnya kita tes game di sini untuk 1000 RS. Gue ngerasa ketika gue lihat kiri dan kanan yang melengkung ke gue ngerasa pakai 24 inch, 25 lah 25. Tapi secara atas dan bawah gue lihat karena itu lebar kan 27 inch, seperti 27 inch. Jadi untuk viewing angle memang sesuatu yang baru banget di 1000R dan gue rasa ini sangat ngebantu ke depannya. Gue juga ngerasain gaming di 1440p itu asik. Gini ya, di game FPS kita kan mau nge-push gila-gila untuk FPS yang kita dapat. Kadang beberapa game di Full HD ketika settingan tekstur di game itu kita setting paling low, badan musuh kelihatan kurang tajam gitu tekstur. Ada beberapa game yang agak sedikit blur malah. Kalau kita naikin settingan tekstur itu FPS kita malah turun. Jadi biasa gue sih selalu rata kiri. Nah saat kita sentuh 1440p FPS udah otomatis turun. Karena VGA mesti push pixel lebih banyak. Di sisi yang lain teksturnya jauh lebih baik. Kayak settingan tekstur di medium atau high di Full HD yang tadi gue ngomongin. Ya kadang agak dilema sih hal-hal ginian, apalagi kita mau stabil di 240 FPS. Karena ini 240 harus by the way. Tapi dengan Nvidia launching seri 3000 yang baru-baru ini, tahun depan gua rasa VGA akan lebih gampang ngunyah resolusi dan FPS kayak gini. Karena jujur aja untuk 2000 series Nvidia cukup alot untuk nge-push FPS di resolusi segini, apalagi untuk game FPS Battle Royale. Ya gue mainnya itu. Sayangnya ini panel VA yang kita tahu kalau respon time-nya itu paling tinggi. Untuk bayangan saat tes UFO kita bisa dapetin kira-kira 4 bayangan yang dimana VA ini udah bagus banget.
karena ini juga gue setting di fastest ya response time-nya. Dan di situ kalian bisa lihat yang paling jelas itu bayangan ke-1 dan ke-2, dan di belakangnya makin lama makin samar gitu ya. For your information ya, untuk panel TN bayangan ini hampir nggak ada, atau kadang cuma ada 1 bayangan di belakang benda aslinya. Oke guys, jadi tadi gue mau taruh 32 inch di sini, cuma ada masalah, ada kendala sedikit. Kalau kalian mau lihat kendalanya ada di IG gue. Jadi Samsung Odyssey J7 yang 27 inch itu harganya 12 juta kembali 1000 dengan garansi yang luar biasa membingungkan. Oke, ini masalah garansi membingungkan sekali ya guys ya. Membingungkan sekali. Monitor 12 juta kasih kita garansi spare part dan panel cuma setahun dan 3 tahun garansi servis. Oh my god. Dan menurut Samsung, info Samsungnya itu dia lagi OTW untuk kasih yang monitor premiumnya 3 tahun full spare part dan panel. Gue gak tau kapan lah. Cuma sekarang kalau lu beli itu cuma dapat setahun garansi. Oh my god. Ya, dan thank you banget guys yang udah nontonin video GTID sampai hari ini. Gue berterima kasih banget udah punya kesempatan untuk nge-review monitor 12 juta yang lagi hype banget. Thank you banget buat semuanya. Karena kalian semua GTID ada hari ini, kalau kalian mau support, kalian bisa like, subscribe, dan komen. Dan ya, sayangnya gue belum disponsor Samsung. Dan gue belum bisa giveaway G7 nya. Semoga ya kedepannya kita bisa disponsor lebih gede lagi, dan kita bisa giveaway buat kalian. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Aldun dari GTID dan tetap